Welcome to my channel. Halo, salam sehat. Selamat hari Minggu juga buat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Apalagi ini di hari Minggu yang cukup cerah, walaupun ada beberapa daerah yang agak mendung. Semoga juga persepak bolaan kita cerah. Walaupun ada yang agak sedikit pabaliut nih. Ya, kenapa gue gunakan istilah atau terminologi dari bahasa Sunda, karena ini kayaknya yang paling mewakili dari situasi terakhir persepak bolaan Indonesia. Ya, jadi mulai dari agak lain ya dengan mendukung mendukung proposal penjualan saham FIFA ke investor asing yang kemudian ditolak hampir satu dunia kecuali Afrika dan CONMEBOL. Lalu juga penjualan tiket, ya, tiket away ke Singapura, dan terakhir adalah soal Piala Presiden. Ini Piala Presiden ini turnamen pramusim yang sejatinya ya untuk coba-coba rileks ya, tapi jadi tegang semua. Tegang bukan karena pemainnya, bukan karena penontonnya, tapi gara-gara panitianya atau apapun namanya. Ya, apalagi kalau bukan soal penentuan venue, bahkan juga sempat beredar kesimpang siuran soal pattern dari semifinal. Karena sedari awal yang kita tahu semua, juara grup A berhadapan dengan runner up grup B, yaitu Persib bertemu dengan Persija, El Clasico. Kemudian juara grup B, Persebaya Surabaya bertemu dengan runner up grup A, yaitu Arema. Itu yang kita tahu. Tapi sempat beredar selebaran yang berisikan berbeda. Katanya ya juara grup dengan juara grup langsung final. Lalu runner up dengan runner up itu perebutan tempat ketiga. Tapi kemudian dibantah lagi nih katanya hoax. Padahal surat itu lumayan resmi ya. Kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Terakhir memang dibantah. Cuman again ini memang membuat kita sebagai masyarakat, sebagai penonton itu bingung. Apalagi teman-teman fans ya, baik Aremania, Jackmania, Bobotoh maupun juga bonek yang mempersiapkan mungkin logistik, transportasi, akomodasi dan lain-lain. Ini yang nggak mereka perhatikan, pusing juga gitu. Bahkan yang mau nonton orang seperti gua yang concern juga dengan sepak bola lokal, itu ngatur logistiknya juga jadi bingung. Ini mainnya di mana sih yang benar gitu. Memang ada kasuistis, ada situasional yang membuat pusing juga panitia. Gue juga harus fair mengakui karena entah kenapa semifinal, kalau memang dengan format awal ya, yang tersaji itu dua-duanya partai yang super, gue nggak mau salah bikin terminologi, yang super high intense lah. Ya, Persib lawan Persija, lalu Persebaya dan Arema. Ini kan dua-duanya kan ya relatif panas lah gitu ya. Walaupun sebenarnya fansnya kayaknya biasa-biasa aja, tapi yang membuat panas adalah justru panitia yang tidak profesional. Ya, karena penentuan venue-nya juga nggak jelas dari awal. Kemudian setelah keluar semifinalisnya masih bingung menentukannya di mana. Padahal sebenarnya sederhana. Ketika kita melihat ada potensi terjadinya partai yang high intense, seperti tadi yang gue sebutkan, maka simple aja, semifinalnya bikin aja di luar Jawa misalnya. Misalnya di Bali, mungkin di Medan, di Batakkan, di Balikpapan ya kan. Ini kan beberapa venue yang gue rasa representatif untuk menggelar pertandingan semifinal dan final dan relatif aman. Bali, Medan ada Stadion Susu, kemudian juga Batakkan di Kalimantan Timur ya, di Balikpapan. Ini beberapa, atau mungkin Manahan. Tapi kalau Manahan di Pulau Jawa tetap agak riskan karena bisa dijangkau oleh fans dari 4 kesebelasan tersebut. Dari Jakarta, dari Bandung, kemudian dari Surabaya dan dari Malang gitu. Jadi menurut gua panitia atau siapapun lah yang menyelenggarakan ini kurang siap. Jadi akhirnya biayanya bertambah, kebingungan juga kemudian terjadi. Bahkan kemarin di konferensi pers Igor Tolit sempat mengatakan atau menegaskan bukankah seharusnya juara grup menjadi tuan rumah. Nah ini gimana? Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kalau memang dari awal formatnya seperti itu, ya lakukanlah. Harusnya sudah diperhitungkan tanggung jawabnya.
kalau misalnya ketemu dengan Persija misalnya, artinya butuh keamanan tambahan, atau mungkin main di Surabaya, nanti ketemu Arema, ini kan harus diperhitungkan, karena silangan itu sudah sangat mungkin ketemu di semifinal. Ya, jadi Igor Tolis itu mengatakan seperti itu. Kemudian sampai dengan kemarin, beberapa pihak dari federasi sudah mengatakan akan diputuskan hari ini. Nah, sempat juga beredar wacana itu disilang. Jadi Persija lawan Persib main di Surabaya, lalu Persebaya dan Arema main di Bandung. Pertanyaannya, kalau final main di mana? Ini juga belum terjawab. Jadi jujur buat gue, ini kan namanya Piala Presiden ya. Ya kan, Presiden itu lambang negara. Walaupun kita bukan mungkin ya, pasti banyak yang sering mengkritik kebijakan beliau, tapi gue rasa kita tetap harus punya respect. Jadi bawa-bawa nama Piala Presiden, tapi kok pengelolaannya kayak sekelas kelurahan, bahkan kata temen gue sekelas RT katanya. Nah ini kan gitu aja nggak bisa dipersiapkan. Nah makanya balik lagi, kita masih menunggu. Ya seperti apa venue nanti yang akan tersaji, dan juga final mesti disiapkan. Tuh, karena final ini misalnya, ya walaupun final kemungkinan agak lebih low tense ya, karena misalnya contoh, Persebaya ketemu Persib misalnya, ya itu kan nggak terlalu panas ya, bahkan temenan. Demikian pula kalau Persija ketemu Arema, ini juga nggak terlalu panas. Mungkin kalau Persija ketemu Persebaya agak sedikit high tense, tapi kan belakangan gue senang seduluran dari Bonek dan Jackmania juga sudah mulai merangkul. Kemarin Smack Hooligans atau fans PSMS dengan Surabaya juga sudah oke. Bahkan Persib pun dengan Aremania juga, atau Boboto dengan Aremania juga sebenarnya oke. Memang ada 1-2 rivalitas yang memang butuh waktu lah. Itu yang kita akan lihat ke depannya. Tapi final juga harus dipikirkan, dan kita masih menunggu di mana venue semifinal ini akan berlangsung. Gue jadi ingat sedikit cerita teman-teman ya. Jadi 2017 atau 18 gue lupa, kan ada partai usiran. Persib lawan Persija kalau kalian ingat. Waktu itu masih ada Ezekiel Dosel, masih ada Marco Simis juga. Nah, 2 hari sebelum hari H itu datanglah wartawan dari 11 Freun. Gue nggak tahu ucapan bahasa Jermannya gimana, interview gue lah. Terus setelah itu dia nanya, nanti partai usiran di mana? Waktu itu kita belum tahu. Saya bilang, belum diputuskan. Sama kayak gini nih, padahal tinggal 1-2 hari lagi. Dia bilang, hah? 2 hari lagi mau main, dan kalian belum tahu mainnya di mana. Ini gimana orang atur semuanya nih, penontonnya begini. Gue bilang, ya welcome to Indonesia. Gitu. Dan nggak berubah. Jadi sudah hampir 10 tahun, pengelolaannya masih sama. Padahal sekali lagi ini bawa nama Presiden, lembaga tertinggi di Indonesia. Jadi kita akan tunggu teman-teman, sambil kita mungkin makan singkong. Kalian yang ada mungkin di Cisauk, yang ada di Kemayoran, yang ada di Garut, yang ada di Sidoarjo, di Surabaya, mungkin di Batu, di Malang, melihat bagaimana kelucuan ini berlangsung sambil kita makan singkong goreng, mungkin talas sambil ngopi. Dan ya, mudah-mudahan hiburan rakyat ini tetap milik rakyat, bukan seperti Infantino yang mau menjual ke investor untuk dikomersialisasikan di prasara habis-habisan. Oke teman-teman semua, damai buat 4 tim perserikatan yang sudah dengan bangga. Gue senang melihat tim perserikatan, karena bagaimanapun juga ini adalah 4 tim yang punya basis 3 ya, Arema dulu Galatama, tapi Arema juga punya basis massa supporter yang kuat, ada Persib dan juga Persija dan Persebaya, serta tentunya Arema gitu ya. Oke teman-teman semua, yang terbaik buat kalian, sehat-sehat, tinggalkan komen kalian, opini kalian, atau mungkin kalian ada ide-ide untuk diberikan kepada mereka nih yang lagi mengelola Piala Presiden supaya lebih baik. Sehat selalu sekali lagi buat kalian, dan adios.